Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa kita awali dengan doa. Silakan siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Pak. Oke, ya silakan Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau cek dulu apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Silakan disiapkan dulu kalian buku-bukunya ya, alat tulisnya untuk belajar kita hari ini. Saya mau share screen untuk materi pelajaran kita hari ini. Apakah sudah muncul screen saya? Sudah, Pak. Selanjutnya presensi kehadiran ya. Saya lihat di sini banyak teman kalian yang nggak hadir ya, banyak yang sakit ya. Mudah-mudahan teman-teman kalian yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera dapat diberi kesehatan ya. Nah, untuk kalian yang hadir di sini jangan lupa ditulis untuk presensi kehadirannya di WA Group ya. Sebelum saya lanjut, seperti biasa ini aturan pembelajaran kita hari ini ya. Saya minta semuanya untuk tetap on kamera ya. Kemudian audionya di mute biar semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ya, jelas ya untuk aturan pembelajarannya, anak-anak jelas. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, ini supaya kita lebih semangat ya untuk pembelajaran hari ini, saya mau memberikan motivasi. It's one small step for man ya. One giant leap for mankind. Satu langkah sederhana atau satu langkah kecil bagi kita itu bisa jadi merupakan perubahan yang besar gitu ya bagi peradaban manusia. Dan pernah ragu gitu ya untuk mencoba hal yang baru, jadi nanti akan jadi perubahan yang besar buat perubahan manusia atau peradaban manusia. Ya, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial ya. Perhatikan gambar ini. Ada yang tahu nggak ini gambar logo apa? Saya, Pak. Ya, Evan? Itu logo pendidikan, Pak. Oke, sebenarnya logo dari Kementerian Pendidikan. Nah, kaitannya dengan pendidikan. Mengapa kita butuh pendidikan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Anugrah. Kita membutuhkan pendidikan agar kita dapat menjadi manusia yang cerdas dan bisa menggapai cita-cita yang kita harapkan. Oke, ya, bagus Anugrah. Nah, ini materi pokok kita hari ini. Jadi yang akan kita pelajari nanti ada lembaga pendidikan, ada lembaga keluarga, dan juga ada lembaga ekonomi. Nah, semua nanti kita akan lakukan dalam diskusi kelompok. Ya, kita sudah bentuk kelompoknya ya di grup WA ya seperti itu. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, kita akan kerjakan dulu pretest ya. Seperti biasa, pretest kita akan kita lakukan di quizzes. Ya, kita bisa mulai ya. Di sini udah banyak yang selesai. Sementara untuk yang tertinggi ada Audrey ya. Yang kedua Kiandra, yang ketiga Evan. Oke, selamat ya untuk Audrey ya yang pertama nih. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kalian setelah belajar mau materi ini kalian nanti bisa menjelaskan pengertian lembaga pendidikan maupun dengan lembaga keluarga maupun lembaga ekonomi. Oke, jelas untuk tujuan pembelajarannya? Jelas, Pak. Untuk penilaiannya kita ada penilaian pengetahuan ya, ada penilaian keterampilan dan juga ada penilaian sikap. Nah, kemarin
kita sudah melakukan pengamatan ya. Saya sudah kirim gambar di WA grup kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian kalian sudah mengamati gambar tersebut dan mengidentifikasi masalah atau mencoba membuat pertanyaan dari apa yang ingin kalian ketahui dari hasil pengamatan. Sudah kalian lakukan itu? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalian juga sudah berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian susun tersebut ya, dan kalian sudah tuliskan di LKPD. Sudah selesai belum di LKPD ditulis? Kita akan langsung ke presentasi kelompok ya. Aturan presentasinya nanti yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan tema yang dipilih ya. Dan yang terakhir, setiap keaktifan dalam kegiatan presentasi akan menjadi penilaian ya. Saya akan langsung catat ya keaktifan, nilai keaktifan kalian. Bisa dipahami semua? Bisa ya? Pak. Oke. Kita langsung saja, silakan kelompok mana yang bersedia untuk presentasi terlebih dahulu. Kelompok B boleh tidak? Oke, silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok B yang beranggota saya, Alif, Fairuz, Evan, dan Lila akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada jelaskan apa pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang beranggota ayah, ibu, dan anak, yang juga menjadi tempat pertama untuk manusia dalam menanamkan nilai dan norma. Apa saja fungsi dari lembaga keluarga? 1. Fungsi reproduksi, di mana keluarga sebagai lembaga sosial yang berfungsi untuk mengembangkan keturunan mereka. 2. Fungsi sosialisasi, keluarga memegang peran dalam membentuk kepribadian anaknya. Melalui fungsi ini diharapkan keluarga bisa menyiapkan bekal kepada anak seperti keyakinan, cita-cita, dan tingkah laku dalam bermasyarakat. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi presentasi dari kelompok B? Silakan. Saya Pak, mungkin boleh. Oke, Anugrah ya ini ya? Iya. Ya, silakan Anugrah. Saya ingin mengajukan pertanyaan itu, disampaikan bahwa contoh dari lembaga keluarga ada KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Menurut kelompok B, tugas dari KPAI itu apa saja? Terima kasih Anugrah. Banyak tugas dari KPAI yaitu seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan mengumpulkan informasi mengenai perlindungan anak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Iya, itu tadi udah sangat baik sekali gitu ya, menyampaikan hasil diskusinya gitu. Kita ice breaking dulu ya. Nah, ini ice breaking-nya ada tentang tes kepribadian. Tes kepribadian ini ditentukan oleh pemilihan jalan ya. Ini ada 3 pilihan. Ada coba. Evan, kira-kira mau pilih yang mana Evan? Saya nomor 1, Pak. Oke, nomor 1. Ini kan tadi tes kepribadian ya. Nah, kalian yang memilih gambar 1 tadi ya, jalan berliku. Nah, berarti kamu adalah orang yang sangat sabar. Ketekunan kamu dalam hidup akan merubah kamu meskipun perlahan tapi pasti. Beberapa orang mungkin menganggap kamu ragu-ragu atau lambat dalam mengambil keputusan, tapi kamu tahu itu yang terbaik. Ya, nah, itu untuk ice breaking-nya ya. Saya harap kalian sudah bisa fokus lagi untuk menyimak presentasi dari kelompok yang terakhir. Baik, silakan. Sekarang kelompok yang terakhir berarti untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil dari pembahasan LKPD lembar kerja peserta didik kami. Kita langsung saja ke nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur masalah ekonomi berupa kebutuhan atau kesejahteraan materi. Lembaga ekonomi mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, baik berupa barang maupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 5, bagaimana peran lembaga ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Lembaga ekonomi sebagai pengatur kelancaran kegiatan ekonomi memiliki peran yang sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apabila rangkaian kegiatan ekonomi terkendala, maka siklus kegiatan ekonomi di masyarakat akan terputus, sehingga proses pemenuhan kebutuhan masyarakat pasti terganggu. Imbasnya, tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan turun. Selain itu, meningkatnya lapangan kerja di bidang produksi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta banyaknya barang-barang produksi, maka akan meningkatkan peluang usaha di bidang distribusi dan memudahkan masyarakat mendapatkan barang-barang dengan mudah untuk proses konsumsi. Jika hal itu terjadi, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok C. Silakan kelompok yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan Fea. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi presentasi dari kelompok C sudah sangat baik. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, di ciri-ciri lembaga ekonomi tadi disebutkan bahwa lembaga ekonomi memiliki tujuan. Menurut kelompok C, apa tujuan dari lembaga ekonomi? Terima kasih saya sudah bertanya. Ya, menurut kami itu tujuan lembaga ekonomi seperti perusahaan biasanya adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Tetapi kalau untuk perusahaan milik negara atau BUMN, biasanya tujuan utamanya adalah untuk melayani kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Gimana, Flea? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Ya, oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok C. Akan menarik kesimpulan. Nah, yang pertama, dari poin pengertian lembaga pendidikan dan fungsi lembaga pendidikan, ada yang bisa menarik kesimpulan? Saya, Pak. Oke, ya silakan Audrey. Kesimpulannya adalah lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan fungsi lembaga pendidikan salah satunya adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Oke, ya bagus sekali Audrey. Nah, terakhir, poin terakhir, akan ada yang mau menarik kesimpulan dari poin ini? Ada, Pak. Oke, bagus Sabita, silakan. Jadi kesimpulannya adalah lembaga ekonomi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena lembaga ekonomi menyediakan hasil produksi, lapangan kerja, dan modal usaha yang dapat membantu manusia dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya, bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Pelajaran penting apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran? Saya jadi paham mengenai lembaga-lembaga sosial, khususnya mengenai lembaga pendidikan, keluarga, dan ekonomi. Penting bagi kita untuk memahami peran dari lembaga tersebut dalam mengatur dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Nah, untuk rencana tindak lanjut, saya coba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, umpan balik. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa fungsi jenis lembaga ekonomi seperti gambar di samping? Saya, Pak. Oke, silakan Evan. Pasar itu untuk tempat jual beli dalam hal barang dan jasa. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk minggu depan, tolong dipelajari ya, yaitu tentang lembaga agama, politik, dan lembaga hukum ya. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian setelah pembelajaran kita selesai, silakan kalian nanti langsung ke ruang guru untuk mengerjakan post-testnya.
Nah, baik, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, nah ini pesan Bapak sebelum menutup, ya, small change can make a big difference, ya. Oke, maka dengan demikian berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang bersedia untuk memimpin doa tutup? Saya, Pak. Oke. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dibacakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Itu ya, sebagai penutup, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan, dan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.